saya tahan. Kalau saya sampaikan waktu itu, Bisono, waktu kita belum terjadi pasti akan terjadi keributan. Walaupun pada kenyataannya terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Jadi ini menyangkut tentang kedatangan Tuhan. Menyangkut tentang kedatangan ini sudah sangat-sangat lama saya pelajari. Makanya dari mana saya, kamu jangan ini katanya, tenang aja nih saya bilang. Benar-benar dulu kuasai, jangan terus ini katanya. Oke? Baik. Coba kita, karena selama ini kita selalu mengambil dari Hosea. Hosea ya. Hosea pasal 6. Coba dibaca Hosea pasal 6 ayat 1 dan 3, tapi dimulai dari Hosea pasal 5 ayat 15 itu masalah di atasnya ini apa? Ayat 1. Coba dibaca. Hosea pasal 6 ayat... Enggak. Baca dulu Hosea pasal 5 ayat 15, baru Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Hosea pasal 5 ayat 15. Ya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku salah dan mencari wajah. Ya. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ya. Baru Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Yahweh, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah ini, jadi dulu saya katakan almarhum Pak Sun, ketika dia mencari tentang kedatangan Tuhan, dia mengambil dari sini, ya, dari sini. Nah, tetapi sebelum saya ini lanjut, dulu satu pertanyaan yang harus kita simpan, nanti akan kita jawab. Nanti akan ditemukan jawabannya. Nanti jawabannya dari Alkitab sendiri. Pertanyaan begini: apakah Tuhan mengizinkan manusia untuk mengetahui kedatangannya? Nah ini pertanyaan begini: apakah Tuhan mengizinkan manusia untuk mengetahui kedatangannya? Itu pertanyaannya, dicatat, boleh dicatat. Nanti akan kita jawab. Nanti akan kita jawab. Jawabannya di Alkitab. Nanti saya kasih tahu di jawabannya. Apakah diperkenankan? Ya. Oke. Di sini dikatakan di Hosea 5 ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Mari kita akan berbalik kepada Yahweh, sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini.
Saya berulang-ulang membaca ini berulang-ulang. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa ini sebenarnya? Ini dari konteksnya saya membaca dan juga dibuat di situ. Di situ apa dibuat di situ? Ini adalah pertobatan yang pura-pura dari pihak bangsa Israel. Jadi pertobatan yang pura-pura. Jadi ketika dikatakan di sini, aku akan pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Di sini ada yang salah tafsir. Salah tafsirnya begini. Ada orang menafsir ini, aku akan pulang ke tempatku kembali. Ada yang menafsir ini sebagai apa? Oh, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah ini dia akan pulang gitu loh. Ini dia akan pulang. Tuh, dia akan pulang. Baru dilanjut lagi di ayat sebelum. Dilanjut lagi di ayat ini. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang memukul dan yang membuat kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Lalu ada juga yang menafsir ini sebagai apa? Oh, berarti dia 2 hari di surga, naik ke surga. Udah kan, pada hari yang ketiga dia akan datang. Nah, ini. Lalu ditafsir 2 hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Lalu dihitung lagi, berarti dia di surga 2000 tahun. Berarti tahun ketiga dia akan datang itu. Dihitunglah itu kan. Saya juga pernah mengikuti pengajaran beliau dulu. Saya mengajarkan ini bukan saya mengatakan Pak Sun sesat. Tetapi saya hanya berani mengatakan karena saya juga harus menghormati beliau. Kenapa? Beliau adalah guru saya. Tanpa tangan beliau saya tidak akan bisa seperti saya ini. Maka celakalah seorang murid kalau dia mengiringi gurunya. Maka saya mengatakan saya tidak ingin menjelekkan Pak Sun. Tapi saya hanya mengatakan beliau kurang kurang membaca, kurang membuka referensi Alkitab, sehingga dengan demikian wawasan atau pengetahuan itu yang ingin saya katakan. Jadi saya tidak mengatakan Pak Sun sesat, saya nggak mau. Saya nggak mau. Itu urusan dialah dengan Tuhan ya. Karena seingat saya beliau juga mengatakan kira-kira. Nah, berarti tafsir. Bukan suatu kepastian. Karena beliau juga mengatakan kira-kira. Cuma para ini yang terlalu fans sama beliau mengatakan ini pasti. Nah ini. Padahal beliau hanya mengatakan kira-kira. Artinya itu pun hanya sebuah perhitungan, perkiraan. Bisa benar, bisa tidak. Begitu. Jadi saudara-saudara, kata di ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Kata 2 hari di sini bukanlah berbicara tentang 2000 tahun. Bukan berbicara 2000 tahun. Bukan. Tetapi di awal dia sudah mengatakan aku akan pulang ke tempatku. Iya kan? Kalau kita baca dari ini kan Hosea ini hidup di zaman raja siapa sih? Coba dibaca dulu itu sebelum saya jelaskan, dibaca dulu itu Hosea pasal 1.
ayat 1. Hosea 1 ayat 1. Firman Yahweh yang datang kepada Hosea diberi pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi pada zaman-zaman raja-raja inilah Hosea menulis ini. Dia hidup. Dia di zaman apa? Di zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi di zaman-zaman ini. Jadi ketika dia mengatakan bahwa 2 hari, ini Hosea sudah menubuatkan maka apa? Akan terjadi 2 periode penghancuran bait suci. Jadi maksud 2 hari di sini adalah dia akan terjadi apa? Hosea bernubuat pada zaman usia ini bait suci masih ada. Masih ada bait suci. Tetapi Hosea sudah menubuatkan maka akan terjadi 2 periode pembangunan bait suci nanti. Yaitu di zaman siapa? Pertama, yang pada zaman Hosea ini itu adalah yang dibangun oleh Salomo. Setelah Salomo membangun, itu dihancurkan oleh Raja Babel. Coba dibaca dulu itu di 2 Tawarik, kalau salah saya catat di sini. Mana tadi? Saya catat itu. Saya catat. Iya, 2 Tawarik 36 ayat 19. Coba dibaca. 2 Tawarik 36 ayat 19. Tawarik 36. Ya. Mereka membakar rumah Elohim, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Ya. Sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Yahweh yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Udah? Itu periode pertama. Periode kedua itu tahun 70 oleh Jenderal Titus ketika Romawi berkuasa. Jadi periode pertama dihancurkan oleh Raja Babel, dibangun kembali oleh Ezra di zaman Raja Kores. Ya, di zaman Raja Kores, itulah bait suci yang kedua sampai ketika Tuhan Yesus datang. Tetapi bait suci itu dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Memang di Alkitab nggak ditulis. Jadi maksudnya itu setelah 2 hari katanya, setelah berlalu penghancuran bait suci yang kedua ini, baru dikatakan di ayat di sini dikatakan apa? Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Nah, di hari ketiga yang dimaksudnya ini adalah periode ketiga. Periode ketiga maksudnya.
Di mana hari ketiga ini juga Alkitab, saya baca beberapa Alkitab, pendapat beberapa Alkitab, ahli tafsir mengatakan bahwa ini juga menceritakan tentang apa? Kebangkitan Yesus. Tetapi karena Yesus ditolak, maka realitanya nanti akan terjadi di apa? Di kerajaannya 1000 tahun. Jadi kata dua hari di sini itu berbicara tentang 2 periode, 2 masa penghancuran bait Elohim. Jadi bukan berbicara tentang 2 tahun berarti 2000 tahun, tidak. Ini. Tidak. Bukan itu maksudnya. Karena ketika Tuhan datang dulu, dia harus apa? Di dalam baitnya. Ini. Makanya Salomo membangun apa? Bait Elohim. Maka ketika Salomo pun membangun Elohim itu apa dia bilang? Rumah apa yang akan kubangun bagi apa? Bagi Elohim katanya. Sesungguhnya rumah yang kubangun ini adalah apa? Hanya tempat pembakaran, dia bilang. Iya kan? Hanya tempat pembakaran. Jadi ini tidak berbicara. Lalu kenapa banyak orang salah tafsir ini mengaitkannya dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan? Enggak. Tidak selamanya Tuhan itu menganggap 1 hari itu selalu 1000 tahun. Tidak. Ada kalanya Tuhan menganggap 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Ada kalanya. Tidak, dia selalu ini 1000 tahun. Enggak. Coba kita ingat dulu. Berapa hari bangsa Israel mengintai tanah Kanaan? 40 hari. 40 hari bangsa itu mengintai tanah Kanaan. Dihukum Tuhan berapa? 40 tahun. Tuhan menghitung 1 hari di situ adalah 1 tahun. Jadi ini coba dibaca itu bilangan 14 ayat 34. Coba bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Ya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu memintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Lalu orang menafsirnya lagi kedua Petrus 3 ayat 8. Coba dibaca. Sebenarnya ada lagi, coba sebelum ke sana kita baca dulu Yeskiel 4 ayat 6. Yeskiel 4 ayat 6. Yeskiel 4 ayat Ya. 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbalinglah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Di sini 1 hari untuk 1.
Tetapi memang ya itulah, kita ini kan manusia terbatas. Jadi kalau kita manusia terbatas, ketika kita menyelidiki Alkitab, ya benar-benarlah kita serahkan diri kepada Tuhan dulu, kosongkan dulu yang ada di pikiran kita ini. Jangan ada Tuhan mau ini, jangan ada dulu ada pikiran, tetapi baca dulu firman itu, baru pahami. Jadi jangan pikiran kita ini ada dulu di pikiran kita, lalu kita cari yang firman Tuhan yang sesuai dengan pikiran kita. Ini yang kadang salah. Tapi yang firman Tuhan apa yang tertulis itu yang kita pelajari, baru kita tarik, kita simpan. Banyak orang di sini kesalahannya lagi karena dia menafsir 2 Petrus 3 ayat 8. Coba, karena ini sering dihubungkan ke sana, 2 Petrus 3 ayat 8 itu. Ini juga harus saya jelaskan. 2 Petrus 3 ayat 8. Petrus 3 ayat 8. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Oke, di sini dikatakan 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Di sini dikatakan seperti, bukan sama dengan. Harus dibedakan. Satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 tahun. Seperti, bukan sama dengan. Itu berbeda. Kata seperti di sini itu adalah pembanding, tetapi kita tidak tahu kapan yang sebenarnya. Kalau dikatakan sama dengan, pasti 2 dibagi 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1, pasti jawabannya. Tapi di sini dikatakan apa? Seperti. Dia berbicara perbandingan, tetapi sesuatu perbandingan yang kita tidak tahu pasti. Nah, ini. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu, dia apa? Dia pemilik segala waktu. Dia tidak dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. Nah, ini nggak ada. Dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia pemilik waktu. Kita yang dibatasi oleh waktu. Nah, ini. Makanya di sini dia berbicara tentang apa? Tentang kekekalan. Itu dipandang dari sudut kekekalan daripada Elohim. Dia tidak punya waktu. Dia tidak bisa diukur oleh waktu. Kenapa? Karena dia pemilik waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau waktu dibatasi kan, kita kan juga salah.
Kalau waktu itu dihitung di mana? Kapan waktu dimulai dihitung? Waktu mulai dihitung di hari keempat. Pencipta, coba dibaca itu. Coba dibaca. Di situ mulai ada waktu. Coba dibaca. Hah? Kejadian 1 ayat 4 kalau nggak salah. Hah? Di hari keempat coba ayat 16. Jadilah mulai dari apa? Jadilah petang. Ayat 14 coba mulai. Ini ayat 14. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kapan mulai dihitung? Di situ ada waktu. Hah? Setelah terjadi apa? Penciptaan. Tetapi sebelum matahari, bulan, bintang ini diciptakan, di hari pertama, kedua dan ketiga, di situ juga sebenarnya sudah ada waktu. Makanya ketika hari pertama dikatakan apa? Jadilah apa? Setelah Elohim melihat semuanya itu, maka jadilah petang dan jadilah apa tuh? Coba baca. Kejadian. Coba. Coba dibaca itu apa? Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat 1 sampai 5. Ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di hari awalnya kan dunia ini gelap. Lalu diciptakanlah terang. Lalu di situ sudah ada waktu antara siang dan malam. Tetapi untuk menentukan siang dan malam ini bagi manusia dan ciptaannya dibuat itulah di hari keempat. Di situlah mulai dihitung. Ada tadi bilang tahun-tahun, bulan, hari. Tapi itu untuk manusia. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada waktu. Kenapa bagi Tuhan tidak ada waktu? Karena Tuhan itu tidak memiliki malam. Karena Tuhan itu terang, bersemayam dalam terang yang tak terampili. Bagaimana mungkin ada waktu bagi Dia?
Karena dia adalah apa? Pemilik dari segala waktu. Nah, ini. Maka ketika Petrus mengatakan hal ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa 1000 tahun sama dengan apa? Sama seperti 1 tahun, dan 1 tahun sama seperti 1000 tahun. Apa? Itu Petrus mengungkapkan apa? Karena di situ ada pengejek-pengejek. Di sinilah Petrus dulu apa? Makanya terjadi bangsa Israel itu kelaparan, apa? Kemiskinan. Miskin karena jemaat itu disuruh apa? Allah, Tuhan kan mau datang, kita kumpul sama-sama. Kamu punya berapa harta? Jual. Wah, semua itu kan? Kamu punya berapa harta? Jual. Jual semua. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama, mau mecah-mecahkan roti. Coba ini. Kalau kita baca di Kisah Rasul itu. Tapi Petrus di sini menyadari, wah, ternyata Tuhan itu pemilik segala waktu. Jadi kapanpun dia mau datang, nah itu terserah Tuhan. Bukan apa? Itu nggak ada urusan kita. Mau kapan Tuhan datang, berarti menurut dia sudah waktunya. Sudah waktunya. Jadi pengejek-pengejek itu mengejek si Petrus. Kapan yang kedatangan Tuhan? Dari dulu seperti ini aja. Katanya semenjak nenek moyang kita ini. Coba dibaca itu di Petrus tadi itu, coba. Coba dibaca dulu itu mulai ayat 3 lah, mulai ayat 3. 2 Petrus 3 dulu, ayat 3. Nih, sampai ayat 4 lah, boleh. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, Bukan, yang terutama harus kamu ketahui ialah 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 dan 4. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu, ya kan? Nah, itulah. Jadi ini ada pengejek-pengejek ini. Jadi saya mengatakan ini, jangan pula nanti kita terjadi pengejek-pengejekan ke sono. Oh gitu kan? Jangan pula, nggak usah kita ejek, nggak usah. Kalau kita ngejek mereka, sama kita seperti ini berarti. Itu. Iya kan? Makanya katanya tahun 2024 pengangkatan. Ini ayo sih, jangan. Sama nanti kita seperti ini. Kita ejek kan? Udah biarin. Biarkan mereka malu sendiri. Gak usah kita permalukan lagi. Malu sendiri mereka nanti. Benar. Begitu melihat kita, benar. Langsung gini kan? Dia malu. Jadi nggak perlu kita ejek lagi. Gak usah. Iya, nggak usah. Biarkan, gitu loh. Mereka akan dipermalukan sendiri. Ya, jangan ada yang mengejek nanti kalau ketemu ya. Atau ini ada sekeluarga nih kan. Hei, kedatangan Tuhan. Katanya mau datang tahun 2024. Punya saat berarti ini. Jangan. Biarkanlah mereka. Ya, biarkan. Gak usah kita ini. Gak usah kita terpancing, ya kan? Gak usah, biarkan aja udah. Mereka yang malu sendiri. Jangan. Jadi karena ada pengejek-pengejek inilah makanya Petrus mengatakan, ya kalau Tuhan mau,
Bagi manusia mungkin itu lama. Kira-kira begitu tafsirnya di sini. Lama. Tapi bagi Tuhan itu singkat. Jadi apa yang singkat itu bisa waktu yang lama bagi manusia. Waktu yang lama bagi manusia itu adalah waktu yang singkat bagi Tuhan. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan dihitung dari 1000 tahun, bukan. Kenapa? Karena Petrus mengutip ayat ini dari Mazmur 90 ayat 4. Coba baca. Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini jadi maksudnya di situ singkat. Ini jadi bukan satu masa, bukan. Itu singkat. Jadi sesuatu yang singkat di mata Tuhan bisa mungkin waktu yang lama bagi manusia. Waktu yang lama bagi manusia, tetapi itu adalah waktu yang sangat singkat bagi Tuhan kalau dia sudah berkehendak. Itu maksudnya. Jadi jangan coba-coba memprediksi, oh Tuhan datang tahun sekian. Oh Tuhan datang tahun 2024. Meleset, nanti dipersilakan, oh Tuhan datang tahun 2030. Meleset lagi, oh Tuhan datang tahun 2033. Ayo. Saya mengatakan, kalau ada orang memprediksi Tuhan datang sekian-sekian, itu adalah apa? Sesuatu yang salah dan tidak mungkin benar. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu ditutup bagi manusia. Jadi sesuatu yang ditutup oleh Tuhan jangan coba-coba untuk mengetahui. Jangan coba-coba untuk mengetahui. Tetapi kita diberi apa? Tanda-tanda kedatangannya. Kita diberi tanda-tanda kedatangannya. Ini kita jangan coba-coba. Oh Tuhan tahu sekian. Oh Tuhan tahu sekian. Nggak boleh. Kenapa? Itu ditutup. Coba dibaca itu. Kisah para Rasul 1 kalau nggak salah, ketika Tuhan Yesus mau diangkat ke surga itu. Coba. Iya, coba di Kisah para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Ini murid-murid bertanya. Kedua kalinya murid-murid ini bertanya ini. Ini ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 6 dan 7. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jawabnya, Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Udah dibilang. Ini murid-murid ini bertanya untuk yang kedua kali ini. Pertanyaan yang pertama diajukan hal yang sama itu di Matius pasal 24. Nah ini, kapankah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di situ dikatakan. Di sini diulangi lagi oleh murid-murid. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawab Tuhan Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tetapi tanda-tanda kedatangannya diberitahu. Tapi itu pun dikatakan apa? Itu barulah permulaan. Makanya saya bilang ketika saya mempelajari ini, wah ini gimana? Tapi kalau saya ajarkan nanti ini sana, saya dibilang nanti penentang passion lagi. Perlawan doktrin. Nggak pernah tunduk sama Pak Sur. Itu kan bisa lalu cap sama saya. Nggak pernah tunduk sama Pak Sur. Perlawan doktrin. Selalu menentang Pak Sur. Tapi walaupun akhirnya udah terjadi seperti ini. Ini udah, tapi saya menjaga. Kalau ini nanti saya sampaikan, waduh ini bisa acak-acakan nih persekutuan ini gitu kan. Jangan. Paulus juga sudah mengingatkan kita. Itu 2 Tesalonika 3, masalah coba baca. 2 Tesalonika 3. Dua Tesalonika 3 2 Tesalonika 2. Nggak ada yang ketiga ya. 2 Tesalonika 2. Ayat 1 dan 3 coba. Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan baru dinyatakan kenyataannya manusia durhaka yang harus binasa. Oke, di sini dikatakan, perhatikan baik-baik saya baca ya. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Hamasiah, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik 2 dan 3. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3 dikatakan apa? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Dengan cara bagaimanapun. Ini Paulus sudah jelas mengatakan, jangan kamu diberikan disesatkan
seolah-olah ada ilham roh. Oh, ini ilham roh. Aku melihat penglihatan begini. Aku mimpi. Oh, bertahu gini. Jangan mau disesatkan. Katanya. Kenapa? Sebelum hal itu terjadi apa? Akan terjadi dulu apa? Di sini kemurtadannya, tapi itu sebenarnya itu bukan. Apostasi di situ dibuat itu bahasa aslinya. Akan terjadi pengangkatan, kelenyapan. Karena bahasa aslinya itu apostasi. Sesuai dengan terjemahannya, kalau kita baca di Alkitab itu ada Indonesia Modern Bible. Nah, itu dikatakan akan terjadi pengangkatan. Kalau ada di handphone itu coba di download versi IMB Indonesia Modern Bible, di situ jelas akan terjadi dulu pengangkatan. Karena bahasa aslinya itu apostasi. Jadi ada hilang, lenyap, itu maksudnya. Diangkat. Kalau itu terjemahannya yang diberikan oleh Pak Sun benar. Benar itu yang diberikan oleh Pak Sun. Kita kalau benar kita katakan benar. Iya, harus konsisten. Tidak boleh gitu. Benar. Saya sudah selidiki. Jadi kedatangan Tuhan ini adalah sesuatu yang rahasia. Kita hanya diberitahu apa? Tanda-tanda kedatangannya. Mudah-mudahan nanti tanda-tanda kedatangan ini ya di pertemuan selanjutnya. Kita kupas di pertemuan selanjutnya. Nah, jangan terlalu lama juga, udah hampir 1 jam ini. Enggak ada yang ngantuk juga saya lihat. Ya, nah, supaya jangan bosan. Jadi sekali lagi saudara-saudara saya katakan, kedatangan Tuhan itu adalah pengangkatan itu, karena pengangkatan dan kedatangan itu hanya berbeda 7 tahun. Hanya berbeda 7 tahun masa sengsara itu. Singkat. Jadi jangan memprediksi kedatangan Tuhan. Oh, sekian. Kenapa? Saya hanya bisa memastikan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat karena situasi sekarang. Tetapi yang paling menentukan lagi apa? Kalau suci sudah dibangun. Saya hanya berani katakan itu aja. Kalau sudah baik suci sudah dibangun, udahlah. Baik suci yang dibangun itu nanti itu menunjukkan apa? Tanda pemberontakan Israel kepada Tuhan. Loh, kenapa Pak? Kalau bangsa Israel membangun bait suci, memberontak kepada Tuhan. Karena bait suci yang sesungguhnya sudah dibangun. Yaitu siapa? Iya, itu makanya saya katakan, kalau bait suci itu dibangun, udah. Itu menunjukkan bangsa Israel memberontak melawan Tuhan. Karena itu najis nanti. Karena yang duduk di sana itulah si pembinasa keji itu. Makanya kalau kita mau ini, wah kapan nih kedatangan Tuhan nih? Udah dekat belum? No. Radarnya di sana, Israel. Udah, itu radarnya itu, lihat aja apa yang peristiwa-peristiwa di sana. Dia hanya memberitahu apa? Tanda-tanda kedatangannya. Tetapi tahu pastinya kita tidak tahu. Oleh karena itu ya kita apa? Siap sedialah kapan dia mau datang. Karena waktunya udah sangat dekat. Amin. Inilah persembahan kita.